Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat kita hari ini dan di masa yang akan datang dan membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Jenis-jenis teks petunjuk yang penggunaannya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu petunjuk menggunakan alat. Berbagai alat yang ada di sekitar kita ini memiliki petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk menggunakan alat ini merupakan ketentuan bagaimana caranya menggunakan suatu alat tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini adalah petunjuk memasang baterai pada mainan boneka, petunjuk mengisi ulang tinta printer, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, petunjuk menggunakan obat. Petunjuk menggunakan obat ini adalah panduan untuk mempermudah konsumen ketika menggunakan obat. Nah, pada umumnya, petunjuk penggunaan obat ini tercantum dalam kemasan di bagian belakang atau terdapat juga di kotak dari kemasan tersebut. Atau bisa juga di dalam kotaknya itu terdapat lembaran. Nah, di lembaran itu biasanya ada petunjuk penggunaannya. Nah, selain petunjuk, biasanya itu juga dalam keterangan itu juga tercantum fungsi obat, komposisi obat, cara penyimpanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan petunjuk penggunaan obat. Yang ketiga yaitu petunjuk membuat sesuatu. Nah, jadi ketika kamu membeli makanan seperti mie instan, kopi instan, agar-agar atau jelly dan banyak lagi lainnya, ini pasti terdapat petunjuk di bagian kemasannya. Nah, jadi petunjuk membuat sesuatu ini adalah arahan untuk mempermudah konsumen ketika membuat sesuatu. Yang keempat, petunjuk melakukan sesuatu. Nah, petunjuk melakukan sesuatu ini disebut dengan tips. Fungsinya ini sebagai bimbingan untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya tips ini banyak kita temukan untuk zaman sekarang kita bisa lihat di YouTube, atau bisa cari di internet di Google, di Opera Mini, dan lain sebagainya macamnya. Atau bisa juga cari di koran, majalah, tabloid. Nah, bisa juga kita temukan tips di situ. Misalnya di sini tips bagaimana cara berpakaian saat musim hujan. Kemudian tips bagaimana berkebun cabai di rumah. Atau tips bepergian saat hujan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, yang kelima, ini adalah petunjuk arah atau denah. Nah, petunjuk arah atau denah ini adalah panduan untuk mempermudah seseorang menuju ke suatu tempat. Kebanyakan denah ini biasanya bisa kalian lihat pada undangan pernikahan atau undangan-undangan apalah, biasanya ada tuh denahnya. Jadi supaya tujuannya kalian tidak tersesat untuk menuju ke tempat acara tersebut. Membuat teks petunjuk. Nah, jadi sebelum kalian membuat teks petunjuk, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu tertuliskan langkah-langkah secara runtut, jelas, spesifik, singkat, dan padat. Yang kedua yaitu tertuliskan hanya informasi-informasi yang diperlukan saja. Jadi ya kalau tidak diperlukan pastinya tidak akan tertulis di teks petunjuk tersebut. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat efektif. Kosakatanya baku, tanda baca, dan ejaannya tepat. Yang keempat, teks petunjuk ini menggunakan bahasa yang santun. Yang kelima, teks petunjuk ini menggunakan penanda urutan dan penghubung waktu seperti setelah itu atau selanjutnya. Teks petunjuk juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Nah, jika
kalian ingin membuat poster berisi teks petunjuk, maka kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulisan judul poster harus singkat dan jelas sesuai dengan topik atau teks petunjuk yang ingin disajikan. Yang kedua, penulisan informasi atau langkah-langkah harus sesuai dengan topik poster, disajikan secara ringkas, dan menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, gambar-gambar yang digunakan harus sesuai dengan topik poster. Terakhir, yang keempat, penataan letak kalimat, gambar, dan dekorasi harus rapi, mudah dibaca, dan menarik. Selanjutnya perhatikan, ini adalah contoh teks petunjuk yang disajikan dalam bentuk poster. Di sini menyajikan teks petunjuk tentang bagaimana cara menghemat air. Jadi di dalam poster ini berisi kalimat-kalimat tentang bagaimana cara menghemat air, disertai juga dengan beberapa gambar yang pastinya masih berhubungan dengan tema tersebut. Demikian materi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semakin pintar dan selalu sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.